Salam saudara-saudara, salam sejahtera bagi saudara semuanya. Pada saat ini kembali lagi berjumpa di dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara bersama saya Pendeta Johan, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Depok. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kami bersyukur akan kembali merenungkan firman Tuhan. Berkati waktu kami ke depannya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan pada akhirnya boleh menjadi pelaku firman ini. Diampuni segala dosa kelemahan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Saya memberikan judul menanggapi rencana Allah. Saudara, pada saat menjelang Natal di awal bulan Desember, maka kita melihat bahwa di pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai ada ornamen-ornamen Natal. Bukan hanya itu saja, ada banyak sekali diskon-diskon yang menarik dalam menyambut Natal. Ada juga saudara-saudara tempat-tempat liburan yang menawarkan, mempromosikan dengan promosi yang menurut mereka sebaik-baiknya, sehingga supaya banyak orang yang tertarik untuk liburan di tempat tersebut. Inilah saudara-saudara, bagaimana dunia ini menyambut Natal dengan cara demikian. Ada juga di tempat-tempat umum, di pusat perbelanjaan ada pohon Natal yang itu tinggi, kemudian dihiasi dengan gemerlap lampu-lampunya. Apakah kita boleh untuk merayakan juga dengan cara demikian? Tentu saja tidak masalah saudara-saudara. Tetapi marilah kita sebagai orang-orang yang menerima akan janji Tuhan, yaitu penyelamat itu, apakah yang paling penting untuk kita lakukan di dalam masa kita akan menikmati janji Tuhan itu, yaitu masa Natal. Apakah yang harus kita lakukan di dalam menyongsong Natal ini, saudara-saudara? Saat ini kita akan belajar bersama bahwa masa menantikan Natal ini mengingatkan kita bahwa ada pengharapan, ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudara-saudara, masa menantikan ini adalah masa juga untuk merefleksikan diri kita. Jikalau Yesus dulu hadir 2000 tahun yang lalu dalam bentuk bayi, tetapi nantinya Yesus akan hadir kembali bukan dalam bentuk yang sama, bukan dalam palungan, tetapi akan menghakimi dunia ini. Apakah kita sudah siap akan itu, saudara? Masa menantikan Natal adalah masa untuk kita merenungkan kembali di saat Allah mempunyai rencana di dalam hidup kita. Maka apakah yang menjadi respon kita, saudara? Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh, yaitu Maria. Maria adalah seorang gadis muda yang masih perawan. Ia tidak pernah berhubungan intim dengan siapapun, dengan laki-laki yang siapapun itu. Tetapi kita mengerti bersama-sama di saat Alkitab menulis bahwa Malaikat Gabriel menemui Maria, dan Malaikat Gabriel mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan anak dari Roh Kudus. Tentu saja Maria terkejut dan bertanya-tanya, tetapi Maria tidak menolak akan rencana Allah ini di dalam hidupnya. Apakah yang dikatakan oleh Maria? Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah malaikat meninggalkannya, maka Maria bergegas menemui sanaknya Elisabet. Karena malaikat juga mengatakan bahwa Elisabet yang disebut mandul itu, sanaknya itu juga mengandung. Dan di saat Maria ketemu dengan Elisabet, begitu sukacitanya mereka. Maria melihat dan membuktikan bahwa benarlah apa yang dikatakan malaikat itu. Kemudian dampak atau ekspresi di saat Maria merasakan sukacita itu, apakah yang dilakukan Maria? Apakah respon Maria? Maria memuji Tuhan. Pujian Maria itu adalah firman Tuhan yang saat ini menjadi landasan untuk kita belajar bersama-sama.
nyanyian pujian Maria, atau di dalam bahasa Latin adalah Magnificat anima mea Dominum, yang artinya adalah jiwaku memuliakan Tuhan. Magnificat di dalam bahasa aslinya, ini dalam bahasa Latin, kalau di dalam bahasa aslinya kata memuliakan ini ditulis dalam kata kerja indikatif aktif, yaitu kata kerja aktif yang mengekspresikan fakta yang dialami secara tegas dalam memberikan pernyataan. Maria ingin mengatakan bahwa ini loh fakta bahwa aku sangat memuliakan Tuhan, karena dia benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu mempunyai rencana yang baik baginya. Saudara-saudara, kemudian Magnificat, nyanyian pujian Maria, atau disebut sebagai Kidung Maria atau himne Maria ini menjadi satu inspirasi bagi musisi-musisi dunia. Johann Sebastian Bach mengarang Magnificat D mayor. Wolfgang Amadeus Mozart mengarang Magnificat di dalam C mayor. Dan banyak lagi karya-karya yang lain. Saudara-saudara, melalui Magnificat Maria ini, kita akan belajar mengenai 3 hal. Apakah respon kita dalam menanggapi rencana Tuhan? Yang pertama adalah di saat bagaimana sikap kita dalam menanggapi rencana Tuhan, Maria menjadi teladan bagi kita. Yang pertama adalah muliakanlah Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-46, yaitu setelah Maria ditemui oleh malaikat Gabriel, maka dia itu bergegas untuk menemui sanaknya Elisabet, untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat. Dan benar, Elisabet yang disebut mandul itu dia mengandung. Bagaimana dikatakan juga bahwa dengan Elisabet itu mengandung, maka Tuhan juga telah menghapus aibnya di masyarakat. Saudara-saudara, ketika Maria dan Elisabet bertemu, maka bersukacitalah mereka. Benarlah apa yang dikatakan oleh malaikat bahwa mujizat itu telah nyata kepada mereka, baik itu kepada Maria maupun kepada Elisabet. Saudara-saudara, Maria adalah perempuan yang sangat mengasihi Allah. Buktinya adalah bagaimana ia sungguh mengasihi Tuhan. Buktinya adalah dia itu mentaati rencana Allah baginya, meskipun ada resiko yang harus dia tanggung. Dia mengerti bahwa sebagai orang perawan, dia mengandung, nantinya pasti akan ada resiko, baik itu resiko yang akan menimpa dirinya sendiri maupun resiko yang berhubungan dengan masyarakat. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa Maria di saat menanggapi rencana Allah ini di dalam hidupnya, dengan dia itu merespon dengan baik, dengan taat, maka Allah mengatur semuanya sehingga rencana Allah itu tercapai. Saudara-saudara, pada saat masa Advent ini kita diingatkan supaya kita menanggapi akan setiap rencana Allah di dalam kehidupan kita itu dengan kita memuliakan Tuhan. Apakah rencana Allah di dalam kehidupan kita, saudara-saudara? Rencana Allah di dalam kehidupan kita adalah Allah ingin memakai kita, manusia, dan bukan memakai malaikat. Memakai kita untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain yang mereka itu ada suatu pergumulan, yang mereka itu memerlukan suatu pengharapan, memerlukan damai yang sejati. Allah ingin memakai kita, saudara-saudara. Mungkin orang-orang yang mereka sudah lama tidak ke gereja karena ada suatu pergumulan, ada suatu kesedihan, atau orang-orang dimanapun itu yang mereka belum percaya Tuhan, Allah ingin memakai kita supaya kita boleh mengabarkan sukacita ini kepada semua orang. Inilah rencana Allah bagi kita. Dan di saat kita menanggapi rencana Allah ini, saudara, maka Allah akan mengatur semuanya, sehingga nantinya di saat kita boleh melakukan ini, maka kita akan melihat bahwa sungguh Tuhan itu sangat luar biasa di dalam mengatur setiap langkah-langkah kita di saat kita mau turut menanggapi rencana Allah di dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita juga akan memuliakan Tuhan kayak seperti Maria. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi bagaimana sikap kita dalam menanggapi rencana Tuhan, yaitu muliakanlah Tuhan. Yang kedua adalah bergembira karena Allah juru selamatku. Ia adalah Allah yang tidak pernah untuk melupakan janjinya. Ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Maria di dalam pujiannya mengatakan di ayat 54 sampai 55,
mengatakan bahwa Allah mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyangnya. Sekarang kita tahu mengapa Maria itu mengatakan bahwa segala keturunan akan menyebutnya bahagia di ayat 48. Karena ia tahu bahwa bayi yang dikandungnya adalah Mesias, yang dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi perjanjian lama. Saudara-saudara, kemudian apa yang diketahui Maria ini diperjelas oleh malaikat Gabriel yang menemuinya. Maria menuliskan di dalam pujiannya bahwa ia bergembira karena Allah juru selamatnya. Saudara-saudara, dalam masa menantikan Natal ini, saudara-saudara, ini menjadi satu refleksi bagi kita semuanya untuk mengingatkan kembali bahwa siapakah juru selamat kita satu-satunya yang mampu memberikan keselamatan kepada semuanya orang. Yesus Kristus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan satu-satunya, saudara. Kalau ada opsi yang lain, maka tidak perlu repot-repot untuk Sang Firman Allah itu traveling dari surga ke bumi. Tentunya di saat Allah itu turun ke bumi, maka ada resiko-resiko di saat dia itu menjadi manusia, yaitu resiko-resiko bagaimana dia juga akan merasakan apa yang bisa dirasakan oleh manusia, yaitu penderitaan. Dari tahta Allah menjadi manusia, tentunya akan ada ketidaknyamanan, akan ada masalah, akan ada penderitaan yang seharusnya tidak dialami oleh anak Allah. Tetapi itu dilakukan oleh Allah, Yesus Kristus, oleh karena ia mau untuk menyelamatkan kita. Dan pada puncaknya dia mati di kayu salib untuk kita semuanya. Dan setelah itu apakah dia mati sudah? Tidak. Dia bangkit, naik ke surga. Apa yang dilakukan Yesus Kristus di surga? Menyiapkan tempat bagi kita, dan ia berjanji akan kembali, supaya di mana ia berada, kita pun berada. Inilah janji Allah yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, jadi yang kedua adalah bagaimana kita menanggapi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah bergembira. Ayo kita bergembira, karena Allah adalah juru selamat kita. Apakah bukti nyata kegembiraan kita? Maria buktinya adalah dia itu membuat suatu karya, yaitu nyanyian pujian. Apakah bukti kita? Marilah kita berkarya di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun itu. Marilah kita berkarya menjadi yang terbaik, menjadi pelaku firman dimanapun itu. Baik itu di keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ayolah kita berkarya. Bukan seperti yang kita lakukan, bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Di gereja kita, ini adalah sebagai bentuk kegembiraan karena Yesus adalah juru selamat kita. Yang ketiga, yang terakhir adalah berbagi sukacita kepada sesama. Ayat 46 kalau kita melihat bersama-sama, saudara-saudara, saya akan membacakan untuk saudara. Lukas 1 ayat 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi ayat 56, Maria bersama dengan Elizabeth. Di saat Maria di situ, maka dia tinggal selama 3 bulan lamanya. Mujizat Allah dinyatakan kepada 2 orang perempuan. Yang pertama perempuan yang masih perawan, yang kedua perempuan yang mandul. Di saat Allah mempunyai rencana, maka tidak ada apapun yang mampu untuk menggagalkan rencana Allah itu. Termasuk hukum di alam semesta ini. Hukum biologi itu tidak ada dayanya di saat Allah mempunyai rencana. Bagaimana secara biologi tidak mungkin seorang perawan mengandung. Secara biologi tidak mungkin orang yang mandul itu mengandung. Tetapi bagaimana di saat Allah mempunyai rencana, hukum biologi dikalahkan. Rencana Allah tidak ada yang gagal. Mereka nantinya akan mempunyai anak laki-laki, dan anak laki-lakinya mereka masing-masing, baik itu Elizabeth maupun Maria, akan menjadi anak laki-laki yang luar biasa, yang memainkan peran penting dalam rencana Allah bagi keselamatan manusia. Saudara-saudara, pada saat Allah menepati janjinya kepada kita, yaitu memberikan Mesias,
Ayo kita berbagi sukacita. Kata berbagi itu artinya adalah memberi, saudara-saudara. Mungkin saat ini saudara-saudara, kita lupa untuk makna di dalam kita menanti perayaan Natal, dan kita lupa bahwa di dalam Natal nanti artinya adalah memberi. Memberi bukan hanya sekedar finansial, tetapi bagaimana kita memberi sukacita, memberi kedamaian, memberi pengampunan. Apakah kita sudah memikirkan tentang hal itu, saudara-saudara? Bahwa makna Natal adalah berbagi sukacita kepada sesama. Di saat kita boleh menanggapi rencana Allah, yang ketiga adalah ayolah kita memberi dengan sukacita. Mungkin yang kita berikan, kita pikir, oh ini terlalu mahal. Tetapi saudara-saudara, saya ingin mau katakan kepada saudara, di abad pertama, Natal pertama begitu memilukan. Kenapa memilukan? Karena ibu-ibu di Bethlehem, mereka harus kehilangan anak-anak mereka. Natal pertama begitu mahal harganya, saudara-saudara. Sehingga saat ini kita patut bersyukur, kita patut bersukacita. Apakah sukacita kita? Ayo kita memberi. Memberi sukacita, memberi dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat sebagai terang dan garam dunia. Natal pertama, kalau saya membaca di Matius pasal 2:16-18, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majusi itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak Bethlehem di sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majusi itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara-saudara, ini menjadi refleksi bagi kita semuanya, bahwa marilah kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita, dengan cara memberi sukacita itu kepada orang-orang yang mereka itu mungkin ingin merasakan sukacita yang sama kayak seperti kita. Begitu mahal harga Natal di abad pertama. Dan marilah kita dengan adanya Natal kemudian hari dan kemudian hari sampai sekarang, ini menjadi pesan Natal kepada kita semuanya. Apakah yang harus kita lakukan? Marilah kita membagikan sukacita itu kepada semuanya orang. Demikianlah bisa saya sampaikan. Selamat untuk menanti perayaan Natal, dan selamat Natal kepada saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.